warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sali kelas 9C ya. Di sini satu-satunya kelas 9 yang Ustazah Yani ajar. Di sini Ustazah Yani akan melakukan pembahasan soal terkait bab 2 di sini ya. Nah, yang pertama, soal pertama, kemampuan organisme untuk menghasilkan keturunan disebut apa? Disebut apa ini? Sudah jelas ya nak ya, jawabannya adalah reproduksi. Kemudian yang kedua, tumbuhan kunyit, tumulawak, lengkuas, dan jahe berkembang biak dengan. Nah ini kan contoh-contoh dari rizoma ya nak ya. Jadi nomor 2 jawabannya adalah B. Kemudian yang nomor 3, ubur-ubur dan obelia berkembang biak secara vegetatif dengan. Jawabannya adalah dengan C ya ini ya, tunas. Bukan partenogenesis, bukan fragmentasi atau pembelahan gitu, bukan. Apalagi membelah diri ya. Jadi bukan ya. Oke, selanjutnya nomor 4 ini tentang tumbuhan ya. Gambar bunga sempurna, bunga sepatu ini ya gambarnya. Bagian yang berfungsi sebagai perhiasan bunga ditunjukkan oleh nomor. Bunga itu kan berarti mahkota dan kelopak ya. Berarti dari sini adalah nomor 4 dan juga nomor 3. Maka jawabannya adalah nomor 4 itu B. Kemudian nomor 5, Spirogyra berkembang biak secara generatif. Secara generatif dengan cara apa Spirogyra? Nomor 5 jawabannya adalah A ya, konjugasi. Kemudian nomor 6, inti endosperma yang triploid berasal dari peleburan inti generatif 2 ya. Jadi di sini jawabannya adalah D ya. Yang generatif 2 hanya D saja ya. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian pada meiosis pertama, sel spermatosit primer akan membelah menjadi spermatosit sekunder dong ya. Jadi nomor 7 adalah D. Terus contoh hewan yang melakukan pembuahan di dalam tubuh berarti melakukan pembelahannya secara inner gitu ya. Nah, di sini kan ada eksternal sama internal ya. Di sini yang ditanyakan yang di dalam, berarti yang inner. Berarti contohnya yang di luar itu apa? Yang di luar itu kan ikan, katak kayak gitu ya, yang telurnya tuh di luar. Kalau yang di dalam biasanya yang contohnya itu adalah tikus dan burung merpati, karena di sini kalau ikan dan katak ya itu bukan. Ini ada kataknya berarti salah, ini ada ikannya, apalagi nih ikan dan katak, otomatis jawabannya adalah D ya. Karena ikan dan katak itu melakukan pembuahan itu berada di luar tubuh gitu. Selanjutnya, faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan adalah ya, jadi ini faktor internalnya itu apa? Nah, di sini kan air pasti dari luar ya. Makanan juga dari luar, cahaya juga dari luar, maka jawabannya adalah gen. Terus nomor 10, perbedaan antara tumbuhan lumut dengan paku adalah tumbuhan lumut tidak memiliki apa? Nah, di sini pilihannya di bawah. Kalau klorofil jelas punya, terus arkegonium sama sporangium ya. Arkegonium itu adalah alat kelamin. Kalau arkegonium ini adalah alat kelamin betina. Sebentar. Betina. Kalau yang gimana sih nulisnya ya? Bentar. Kalau arkegonium itu adalah betina. Kalau antheridium itu jantan. Kalau sporangium itu apa? Sporangium itu kotak spora. Yang mana itu kotak yang ada di lumut gitu ya. Itu isinya adalah spora-spora. Jadi kotaknya tuh namanya sporangium gitu. Terus selanjutnya, bagian yang berperan dalam penyediaan makanan bagi embrio tumbuhan adalah, nah ini kita cari satu-satu ya, epikotil. Epikotil itu apa? Epikotil itu adalah bakal batang ya. Jadi di sini adalah bakal batang. Kemudian kalau radikula itu adalah bakal calonnya si akar. Bakal calon akar. Kalau plumula itu adalah puncaknya dari lembaga, yang mana bisa jadi daun juga ya, puncak lembaga. Kalau kotiledon ini adalah daun lembaga kan biasanya kayak apa sih namanya, kedelai ya itu kan. Nah ini kalau ditanam lama-lama kan dia memiliki kayak semacam daun gitu ya. Kalau dia sudah berkembang
daunnya tapi di biji. Nah, itu tuh namanya adalah kotiledon gitu ya. Jadi itu daun lembaga yang mana di sini kayak daun, terus dia tuh berfungsi sebagai dapurnya atau penyedia makanannya, yang mana itu yang menyediakan sumber makanan untuk perkecambahan. Jadi di sini yang menyediakan makanan jawabannya adalah kotiledon gitu. Terus yang nomor 12, tipe perkecambahan yang merupakan dampak dari pertumbuhan epikotil. Pertumbuhan epikotil itu kayak gimana sih ya? Pertumbuhan itu ada epikotil itu tipe perkecambahan yang merupakan dampak dari pertumbuhan epikotil. Kita bagi dua ya. Untuk perkecambahan itu ada dua jenis, yang namanya epigel dan hipogel. Epigel itu apa? Epigel itu kalau misalkan ada biji ditanam, terus dia kan akan berkecambah ya. Berkecambah itu akan naik, dan yang bijinya ini tuh naik ke atas. Itu disebut dengan epigel gitu ya. Terus kalau hipogel itu biji ditanam, tumbuhannya tuh tumbuh tapi bijinya ini masih tetap di dalam tanah. Gitu, misalkan ini tanah ya. Tuh kayak gitu. Nah, itu bedanya antara epigel dan hipogel. Gitu di sini. Kemudian apa sih yang namanya hipokotil itu apa? Hipokotil itu adalah batangnya dari kecambah, batang kecambah. Kemudian kotiledon seperti yang atas tadi ya, penyedia sumber makanan. Jadi tipe perkecambahan yang merupakan dampak dari pertumbuhan epikotil adalah epikotil itu tadi apa? Bakalnya si batang. Nah, bakal batang. Bakal batangnya dia naik gitu ya. Jadi jawabannya adalah hipogel gitu. Terus yang ke-13, hormon tumbuhan yang berperan dalam pertumbuhan raksasa. Pertumbuhan raksasa. Kita cari dulu nih satu-satu. Nah, kita naikkan dulu. Auksin itu apa? Auksin itu adalah hormon yang mana dia tuh mengatur pertumbuhan sel yang makin naik ke atas gitu. Kalau sitokinin ini memicu hormon yang memicu pembelahan sel. Ya, pembelahan sel. Kalau ini pertumbuhan gitu ya. Kalau giberelin dia ini membuat kayak sistemnya menjadi lebih cepat berbuah, akarnya cepat tumbuh, batangnya cepat tumbuh, daunnya cepat tumbuh gitu. Kalau etilena itu adalah percepatan pematangan buah gitu, biar buahnya cepat matang dikasih etilen gitu ya, jadi dia cepat matang gitu. Nah di sini pertanyaannya yang raksasa nih, yang cepat, yaitu yang giberelin jawabannya. Terus tahap-tahap metamorfosis sempurna pada serangga itu yang pertama adalah telur dulu, larva, kemudian pupa atau kepompong, dan dewasa atau imago. Jadi jawabannya B ya. Lanjut, nomor 15. Ikan yang hidup di air laut dengan kadar garam tinggi beradaptasi dengan cara gimana? Kalau dia kadar garamnya tinggi, maka dia banyak minum air apa sedikit minum air? Ya harusnya lebih sedikit dong ya. Jadi pilihannya yang ini nih, antara C dan D, sedikit minum air. Kemudian urinnya dia banyak apa sedikit? Urinnya harusnya dikeluarkan lebih banyak. Biar apa? Air yang diminum kan asin sih. Nah dikeluarkan urinnya tuh makin banyak biar tubuhnya nggak begitu asin gitu. Dan insangnya dia aktif mengeluarkan garam apa mengikat garam? Kalau mengikat makin asin dong ya. Jadi jawabannya adalah C, nomor 15, yaitu mengeluarkan garam. Kemudian tikus ya. Tikus mempunyai kemampuan reproduksi tinggi. Kenapa begitu? Karena tikus itu uterusnya dia kan berlekuk sih. Jadi ini salah ya, tidak berlekuk. Berarti ini A dan D salah. Kemudian masa embrionya dia cepat atau fertilisasinya sering. Masa embrionya dia cepat sehingga anaknya cepat banyak gitu. Kalau fertilisasi kan pembuahan ya. Gitu. Jadi ini jawabannya adalah B. Terus nomor 17, kelinci Embrio kelinci tumbuh dan berkembang di dalam apa? Di dalam uterus atau rahim ya. Oke. Selanjutnya nomor 18, yaitu proses fertilisasi pada burung bangau terjadi di dalam burung bangau ya. Terjadi di dalam mana?
nih oviduk, sebenarnya ujung oviduk ya, di jalan menuju itu. Jadi di ujungnya si oviduk. Terus nomor 19, pertumbuhan dan perkembangan embrio ayam berlangsung di ayam ya, jadi telur, di telur. Terus kalau embrio ikan mujair mendapatkan makanan untuk tumbuh berkembang dari kuning telurnya. Karena ikan ya, kan terutama mujair itu tuh dia kalau udah mengeluarkan telur itu dimasukkan ke dalam mulutnya si ikan, dan dia ibu ikan atau induk ikan itu tuh akan berpuasa dan menjaga si telur itu sampai telurnya tuh menetas, baru dia makan lagi gitu. Ya, sekian penjelasan 20 soal. Cepat saja ya. Semoga bermanfaat. Bila ada yang ditanyakan langsung aja di chat di WA-nya Ustazah Yani.